Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaifa halukunna, bagaimana kabar antunna sekalian? Arju an takunna bi khairin. Ustaz berharap antunna dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari anak-anak sekalian, anak-anak yang salihah, kita perbanyak syukur. Kita berbanyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam, dan ini merupakan nikmat yang sangat agung, merupakan nikmat yang tidak bisa dihargai ya oleh seluruh dunia dan seisinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita nikmat iman, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk kita mempelajari ya apa-apa yang berkaitan tentang agama kita, apa-apa yang menjadi kewajiban yang harus kita ketahui. Maka wajib atas kita untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Karena seorang apabila bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah, ya inna adabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya azab Allah, siksaan Allah sangatlah pedih. Kemudian yang kedua kalinya kita sampaikan salawat dan juga salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa taat dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Banati as-salihat, anak-anak kami yang salihah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu sudah kita bahas di awal atau pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-12, dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang sama tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lanjutan daripada pembahasan yang kemarin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustadz akan jelaskan tujuan pembelajaran kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, antunna semuanya mengetahui setelah belajar nanti, atau mengenal atau mengetahui ya, mengenal lebih dekat tentang Khulafaur Rasyidin. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Mereka semua adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka khalifah yang ditunjuk ya, atau yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin atau pemimpin-pemimpin al-amin, pemimpin-pemimpin yang jujur lagi baik. Ya, masih pembahasan kita bab 8 mengenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memulai dari al-khalifah al-ula, dari pemimpin yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, atau nama yang pertama dari sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu memiliki nama lengkap, yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab. Dan beliau berasal dari suku Quraisy, dan As-Siddiq
Ini merupakan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Uthman bin Amr bin Amir bin Ka'ab itu dijuluki sebagai sahabat, yaitu As-Siddiq, yaitu orang-orang yang jujur, karena beliau adalah orang yang pertama mempercayai segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengimani, yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya apapun. Karena banyak para sahabat ketika mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak langsung mengimani, mempercayai kabar dari berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar ini berbeda. Sejak awal kemunculan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sahabat yang senantiasa atau yang langsung menerima dan percaya terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan As-Siddiq, itu orang-orang yang jujur mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah. Dan peristiwa yang terjadi pada kepemimpinan beliau adalah beliau memerangi orang-orang yang murtad, dan juga beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah beliau mengirim pasukan untuk menyerang Romawi Syam. Detailnya nanti di kesempatan yang akan datang. Ini secara singkat saja sirah atau khalfiyah, yaitu cerita tentang atau sirah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuk ke khalifah yang kedua, itu Umar bin Khattab. Ini usahakan juga dihafal. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sama juga beliau dari suku Quraisy, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang bertubuh kuat dan tegas sampai syaitan akan mencari jalan yang lain jika berpapasan dengan beliau. Beliau dikenal dengan ketegasannya, keberaniannya. Sampai syaitan kalau melihat dari jauh yang jalan itu adalah Umar bin Khattab, mereka itu pergi dan mencari jalan yang lain. Nah, ada peristiwa penting yang terjadi di kepemimpinan beliau, yaitu yang pertama adalah terjadinya perang Al-Jinadid, yang kedua adalah terjadinya perang Qadisiyah melawan Persia, kemudian yang ketiga adalah penaklukan Baitul Maqdis, yang keempat adalah penaklukan kota Ma'adin. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau radhiyallahu taala anhu meninggal setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, semoga Allah melaknatnya, dan beliau adalah Umar bin Khattab merupakan sahabat yang mulia. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Beliau menaklukkan banyak negeri, diantaranya Afrika, Azerbaijan, Armenia, dan Kyrgyzstan. Pada kepemimpinan beliau banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, dan masa kepemimpinan beliau adalah masa keemasan. Beliau banyak menaklukkan kota-kota, tidak sebanyak pemimpin sebelumnya. Ini merupakan masa keemasan. Masa kepemimpinan beliau adalah masa keemasan. Di antara negeri yang ditaklukkan adalah negeri Afrika, Azerbaijan, Armenia, dan Kyrgyzstan. Kemudian beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah setelah orang-orang yang zalim mengepung beliau di rumahnya dan membunuh beliau dalam kondisi berpuasa dan membaca Al-Quran. Beliau adalah Utsman bin Affan, sekaligus juga beliau adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, dan beliau dibunuh oleh orang-orang yang zalim, dikepung di rumah beliau, dan beliau meninggal dalam kondisi berpuasa dan dalam kondisi membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini
adalah nama panjangnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau masuk Islam ketika berumur 8 tahun. Baru beliau 8 tahun ya beliau masuk Islam, beriman dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan beliau adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua adalah Allah mencintai beliau. Yang ketiga, pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun dari yang pertama kali masuk Islam secara umum, baik itu anak kecil, anak besar dan seterusnya, adalah Abu Bakar. Ya, adalah Abu Bakar, dan yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak ya ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal pada tahun 21 Ramadan, pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, dan dibunuh oleh kelompok Khawarij. Ya, ini adalah profil singkat tentang keempat sahabat. Yaitu pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, adapun evaluasi kali ini Ustaz hanya menghimbau untuk membaca kembali buku paket halaman 41 sampai dengan 42, atau bisa dibaca halaman selanjutnya. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.